Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardatullah Ina Natasha dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik di benua Asia yang nantinya terbagi menjadi benua Eropa, benua Amerika, dan benua Afrika. Pertama kita bahas di konflik Asia dulu. Di benua Asia dibagi menjadi beberapa daerah. Yang pertama kali kita bahas adalah konflik di kawasan Timur Tengah. Ini adalah wilayah tepatnya di daerah Asia Barat. Jadi wilayah Asia Barat yaitu sering disebut menjadi Timur Tengah dan sering terjadi pusat terjadinya peristiwa-peristiwa besar. Wilayahnya bisa dibilang Timur Tengah ini merupakan wilayah yang sensitif, baik dari segi geografis, politik, ekonomi, budaya, serta masalah agama. Jadi, makanya wajar kalau misalnya wilayah Timur Tengah ini bisa dibilang paling banyak terjadi konflik. Banyak hal yang bisa menyebabkan konflik seperti adanya masalah tentang cadangan minyak bumi, selalu saja masalah agama, dan lain sebagainya. Kalau kita mulai dari Timur Tengah, ya istilah ini muncul pada masa Perang Dunia Kedua, di mana yang menyebutkan daerah Timur Tengah negara Amerika Serikat ini menuju kepada daerah barat daya dari benua Asia. Jadi ini letaknya di daerah Asia bagian barat. Wilayah merupakan bisa dibilang peringkat walaupun di sana kan banyak negara, tapi mereka terikat oleh persamaan politik, persamaan sosial, dan persamaan budaya. Letak geografis wilayah ini antara lembah Sungai Nil sampai ke Asia Tengah serta dari Eropa paling tenggara, sehingga akhirnya utara jadi bisa dibilang di Timur Tengah saja, tapi ada juga yang diartikannya negara-negara yang bisa dibilang negara Timur Tengah. Negara Timur Tengah ini adalah Arab Saudi, Irak, Iran, Palestina, Mesir, Lebanon, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, Siprus, Suriah, Yaman, dan juga Yordania. Timur Tengah juga bisa dibilang jembatan yang menghubungkan antara benua Asia, Afrika, dan juga Eropa. Secara budaya, Timur Tengah merupakan hasil persilangan budaya antara budaya Asia, Afrika, dan Eropa. Selanjutnya di sebelah Timur Tengah itu ada yang Teluk Persia, di mana ini merupakan pusat peradaban Sumeria atau bisa dibilang pusat peradaban Mesopotamia. Selanjutnya di kawasan barat terdapat dalamnya Laut Merah yang merupakan pusat peradaban Mesir kuno. Lalu selanjutnya di kawasan Turki. Konflik Palestina-Israel di Timur Tengah. Yang pertama di Timur Tengah yang pertama kali kita bahas ini adalah yang paling terkenal dan belum selesai sampai saat ini karena membawa masalah agama, yaitu konflik tentang sengketa tanah di Palestina dan Israel. Awalnya perebutan tanah Palestina dulu, namanya Kanaan. Di Palestina ini kenapa di daerah rebutan? Karena sebenarnya bukan minyak bumi. Minyak bumi mereka banyak, ada tapi nggak banyak, tapi lebih kepada masalah keagamaan, sentimen. Karena di Palestina terdapat kota Yerusalem, di mana Yerusalem ini merupakan kota suci untuk 3 agama samawi atau 3 agama yang diturunkan dari Tuhan. Jadi ada 3 agama samawi, 3 agama samawi, agama dan agama dunia. Jadi agama samawi adalah agama yang diturunkan dari Tuhan, sedangkan agama yang lain itu bisa disebut agama budaya, agama hasil kebudayaan. Agama samawi ada 3, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Muslim atau Islam untuk orang Islam. Dan terdapat Islam itu orang Islam itu terdapat yang namanya Masjidil Aqsa, di mana Masjidil Aqsa ini bisa dibilang salah satu tempat sucinya umat Muslim. Selanjutnya untuk orang Yahudi terdapat namanya Tembok Ratapan. Tembok Ratapan ini mereka untuk meratapi dosa-dosa mereka. Untuk kata orang Nasrani ini di Yerusalem terdapat yang namanya gereja makam kudus di Bukit Golgota, di mana Yesus atau yang mereka percayai untuk disalib belum selesai sampai sekarang. Pertama kali tanggal 2 November 1917, Sekretaris Luar Negeri Inggris yang bernama Arthur G. Balfour
baru itu mengeluarkan namanya Deklarasi Balfour. Apa sih isi Deklarasi Balfour itu? Adalah mereka mendukung Inggris untuk mendirikan negara-negara Palestina. Jadi ini adalah dukungan kepada bangsa Yahudi untuk mendirikan tanah di AutoCAD untuk mendirikan negara ditandai Palestina. Jadi berkat dukungan ini, akhirnya Inggris bisa dibilang mengupayakan Palestina sebagai rumahnya. Bangsa Yahudi tetapi dengan jaminan tidak akan menggunakan hak keagamaan dan sipil sekeluarga non-Yahudi di Palestina. Jadi seenggaknya dari deklarasi Balfour itu melegalkan orang-orang Yahudi untuk tinggal di Palestina. Dengan adanya deklarasi Balfour itu akhirnya membuat bangsa Yahudi dalam jumlah besar kepala menjadi tadi yang menjadikan Yahudi terbesar kemana-mana. Tapi dengan adanya deklarasi ini mulai berdatangan ke Palestina. Kenapa yang disebarkannya udah gak punya rumah dengan adanya deklarasi Balfour? Yahudi merasa punya rumah di Palestina, Irak pulang ke Palestina, dan migrasi besar-besaran ini akhirnya memicu kemarahan bangsa Arab Palestina. Karena apa? Karena semakin lama bangsa Yahudi yang tinggal di pesisir semakin luas, bikin permukiman bahkan merebut mata pencaharian mereka. Jadi mereka datang ke tanah Palestina lebih berkuasa, bahkan mereka mendirikan rumah-rumah dan sebagainya. Bahkan pekerjaan mereka diambil semuanya. Tanggal 29 November 1947, PBB melalui resolusi nomor 181 itu memutuskan membagi wilayah Palestina untuk bangsa Arab Palestina dan juga jadi dibagi dua, jadi satu untuk wilayah Arab Palestina, satu lagi untuk bangsa Yahudi. Jadi di tanah Palestina ada dua bangsa, yaitu bangsa Muslim dan bangsa Arab Palestina, dan juga bangsa Yahudi. Selanjutnya kita ke peta Palestina. Bisa kita lihat dari peta ini, tadinya Palestina menguasai penuh tanah Palestina. Akhirnya sedikit demi sedikit mulai diambil oleh Israel. Bahkan sampai sekarang tanah Israel, tanah Palestina makin tahun ke tahun makin dikuasai oleh Israel. Hingga akhirnya tanggal 6 Desember 2017, di tempat ketiga tahun yang lalu, Amerika Serikat di bawah pimpinan Donald Trump mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pengakuan ini akhirnya memicu kegaduhan global. Karena apa? Karena untuk negara besar seperti Amerika Serikat mengakui kemerdekaan suatu negara itu kan berarti dia tidak mengakui adanya negara Palestina. Ya, jadi ini merupakan hal yang kontradiktif, memiliki pemicu namanya pro dan kontra. Selanjutnya kita beralih ke krisis Yaman. Ini adalah negara-negara yang ada di ujung selatan semenanjung Arab. Dulu zaman ini terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman selatan dan zaman utara. Tahun 90-an negara ini berhasil bersatu. Meskipun sudah bersatu, akhirnya persatuan yang berputar, adanya masukan ini memicu yang namanya konflik Yaman. Ini dimulai ketika tahun 1962 terjadi kerusuhan pangan akibat krisis ekonomi yang memicu ketegangan antara tahun 1962 itu terjadi peperangan antara Yaman Utara yang dipimpin oleh Ali Abdullah Saleh dengan Yaman Selatan yang dipimpin oleh Ali Saleh Albert. Dalam konflik ini yang menang adalah Yaman Utara, yaitu Ali Abdullah Saleh, sedangkan Ali Salim itu akhirnya pergi meninggalkan kota Sanaa. Pada akhirnya
kembali ke Aden karena dia kalah, jadi yang kalah adalah yang pergi ke Aden. Tanggal 24 Februari 2015 atau bisa dibilang sebulan setelah Abdul Mansur Hadi meletakkan jabatannya, diangkat kembali menjadi presiden dan ibu kotanya diganti menjadi Aden. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.